Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibul bashari wal jin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'du. Hadirin jamaah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan majelisnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan guna mempelajari kandungan ayat-ayat dan isi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bertepatan pada bulan ini, tanggal ini atau hari ini, di mana minggu yang lalu telah lahir sosok yang mulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Yang dimana bulan Rabiul Awal ini, lahirlah panutan kita, lahirlah junjungan kita. Kalau kita melihat dalam kalender Islam, itu ada 12 bulan. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 12 bulan yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah tentukan. Di antaranya adalah ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. 4 bulan inilah yang disebut oleh kita, yaitu adalah bulan-bulan yang haram. Apa bulan-bulan yang haram ini? Di antaranya adalah Muharram, Zulqa'dah, kemudian adalah Zulhijjah, dan bulan-bulan yang lain. 4 bulan inilah di dalam keadaan masyarakat jahiliyah, di ajaran nenek moyangnya mereka, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka sangat memuliakan bulan tersebut. Bahkan sekiranya terjadi perang, maka perang tersebut, kalau di bulan Muharram misalkan, maka perang tersebut akan ditunda. Kalau di bulan Zulqa'dah misalkan terjadi peperangan di antara satu suku dengan suku yang lain, maka perang tersebut ditunda. Sebab ajaran nenek moyang daripada masyarakat jahiliyah Mekah pada saat itu, yaitu adalah tidak melaksanakan perang di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Dan ini merupakan ajaran dan sudah ada daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kemudian bulan-bulan 4 ini yang telah saya sebutkan tadi, dalam masyarakat jahiliyah juga memuliakan bulan-bulan tersebut. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika datang bulan-bulan yang haram, yaitu ketika datang bulan-bulan yang Allah muliakan, hendaklah tidak menzalimi satu manusia dengan manusia yang lain. Ya, bulan-bulan yang haram secara bahasa Arab itu bukan bermakna haram, artinya harus kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Atau seringkali biasa kita menyebutkan Masjidil Haram. Kata haram, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang bermakna mulia, ihtiram. Artinya saya memuliakan hal-hal tersebut yang Allah agungkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu tidak lahir di bulan-bulan yang Allah muliakan, seperti bulan Muharram, Zulqa'dah, ataupun bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW tidak lahir di bulan-bulan tersebut. Kalaulah Nabi Adam bertemu dengan Sayyidatuna Hawa di Jabal Rahmah di bulan Muharram, kalaulah Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram, dan banyak para nabi selamat di bulan Muharram, khusus Nabi kita itu berbeda dengan para nabi yang lain. Nabi Muhammad lahir di bulan biasa. Nabi Muhammad lahir di bulan yang bukan bulan yang haram. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, bukan karena bulan lahirnya, bukan karena sesuatu yang ada sebabnya, tapi Nabi Muhammad mulia
karena secara zat Allah memuliakan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sangat-sangat mencintai Rabiul Awal, dan Rabiul Awal dianggap sebagai bulan yang agung, bukan sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Quran, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi, dilahirkannya di bulan Rabiul Awal. Timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Nabi Muhammad itu di bulan Rabiul Awal? Maka para ulama kita menjawab, bulan Rabiul Awal ini dari kata Rabi' yang bermakna a'dalul fusul. Apa itu a'dalul fusul? Yaitulah bulan yang dimana keadaan pada saat itu tidak kadang dingin, tidak juga terjadi yang namanya panas. Artinya, keadaan pada saat itu atau musim yang terjadi di bulan Rabiul Awal itu mutasawiyah. Artinya dia konsisten tengah-tengah. Ini menunjukkan berhubungannya bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan konsisten antara basyiron wa nadhira, baik sebagai membawa kabar gembira, yaitu bermakna dingin, atau Nabi SAW itu memberikan peringatan kepada orang lain yang bermakna sangat panas. Kalaulah saya misalkan hidup di negara Mesir atau negara Arab pada umumnya, biasanya di bulan Rabiul Awal ini kadang tidak panas dan juga kadang tidak terlalu dingin. Nah, ini menunjukkan Rabiul Awal ini adalah bulan yang tengah-tengah, sehingga Nabi Muhammad berada dan lahir di bulan tersebut. Karena kita masih ada berada dalam bulan Maulid, maka kita mengambil berkahnya dengan membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam Al-Quran. Yang pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi kita SAW di dalam Al-Quran. Banyak sekali khitab yang menjelaskan terhadap Nabi Muhammad. Tetapi pada dasarnya ada, nanti kita akan hubungkan ayat-ayat yang lain yang banyak itu terhadap 3 ayat utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu perlu untuk berbahagia. Sebenarnya kita sebagai umatnya Nabi itu perlu untuk bangga. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dan menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat pengikutnya Nabi Muhammad sebaik-baik umat, di mana satu-satunya agama yang mengajarkan penyebaran terhadap kebaikan, saling berlomba-lomba dalam hal yang bersifat duniawi. Inilah yang Nabi SAW pikirkan terhadap kita, bahwasanya hendaknya kita dalam hal munafasah, dalam hal berlomba-lomba, itu hendaknya fastabiqul khairat. Itulah hal-hal yang bersifat kebaikan. Kalaulah ada sebagian di antara kita melazimkan surah Al-Mulk, hendaknya kita juga hendak melazimkan hal tersebut. Kalau ada yang melazimkan suratul Kahfi, surah Yasin dan semacamnya, maka hendaknya juga kita melakukan hal tersebut. Ini namanya fastabiqul khairat, yaitu adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dalam hal masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang, Nabi kita SAW juga tidak melarang yang namanya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Alusi menjelaskan azizun alaihi ma'anittum, yang artinya semua beban, kesengsaraan itu Nabi Muhammad SAW merasakan apa yang terjadi kepada umatnya. Di sini Al-Imam Alusi menjelaskan bahwasanya semua penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh umatnya sampai ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, itu merupakan bagian daripada kesengsaraan yang dirasakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu tidak bisa berusaha untuk melupakan umatnya walaupun sedetik itu pun. Walau fi lahdah, kata para ulama, sekalipun sedetik, sejenak, Nabi Muhammad tetap memikirkan, Nabi Muhammad tetap berpikir terhadap bagaimana nasib dan takdir umatnya suatu saat nanti. Maka dengan memikirkan umatnya seperti ini, beliau merasakan penderitaan yang sangat berat, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah hidup dengan tenang dalam hal masalah fikir terhadap umatnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Bapak Ibu pernah ke Raudhah, Bapak Ibu pernah ziarah kubur, ziarah ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tertulis di dekat mihrabnya Nabi, di dekat tempat imamnya Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ada hadis di situ yang disebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertolonganku bagi orang-orang yang berlaku dosa besar, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, tapi mereka bertobat dari umatku. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhirat pun itu memikirkan terhadap umat. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu tidak henti-hentinya disibukkan dengan urusan umatnya. Penderitaan yang dirasakan olehnya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selalu mencari cara bagaimana caranya untuk memudahkan problema yang terjadi di kalangan umat muslimin pada saat itu dan pada saat sekarang. Artinya, Nabi Muhammad mengurusi kita baik dalam hal duniawi sampai ke ukhrawi, sampai ke masalah akhirat. Nabi Muhammad mampu menolong kita. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam khawatirnya itu menyebutkan ketika para nabi sibuk dengan nasib mereka satu persatu di hari kiamat, di mana pada hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, hari yang begitu panas, api neraka yang berkobar, kita semua dipertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu semua para nabi cenderung tidak peduli dan acuh kepada umatnya. Mereka semuanya itu mengurusi nasib mereka masing-masing. Di waktu yang bersamaan semua manusia dalam posisi takut, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengalami derita yang sangat luar biasa. Tangisan terdengar di mana-mana, penyesalan untuk memohon ampunan sudah tidak ada lagi. Sebab amalan kita sudah terputus di hadapan Allah ketika kita sudah meninggal. Maka ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah saat itu, tidak ada satu orang pun berpikir terhadap urusan orang lain sebagaimana yang kita sudah bahas di minggu yang lalu. Semua manusia pergi, semua manusia mondar-mandir mencari pertolongan kepada para nabi. Namun, para nabi pada saat itu tidaklah sanggup menolong umatnya. Semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka yang mereka lakukan selama di dunia. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, manusia merasakan yang namanya rasa takut yang begitu besar akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak khusus untuk nabi. Artinya hal itu tidak terjadi kepada nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah panasnya matahari, di tengah kobaran api neraka yang terus membesar, beliau justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merintih, kemudian menangis, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Sambil Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Melihat hal tersebut pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan, "Mahadas sabab ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis hal tersebut ya Rasulullah?" Malaikat Jibril datang berkat daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, "Idhab ila Muhammad." Pergilah kepada Muhammad, was'alhu 'anis sabab limada. Tanyakan kenapa beliau menangis. Apa hal kenapa beliau bersujud ketika kita dikumpulkan di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjawab, Allahu a'lamu hadza. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sebab hal tersebut. Allah yang paling tahu mengapa saya menangis, mengapa saya bersujud di hadapannya. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Jibril, malaikat Jibril datang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala menanyakan mengapa Nabi Muhammad menangis dalam keadaan bersujud. Kemudian dalam riwayat tersebut diceritakan Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, "Inna sanurdika min ummatika wala nasuak."
Allah langsung bilang kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami akan memberikan ridho kepadamu Muhammad. Sesungguhnya kami akan memberikan ridho kepada umatmu Muhammad. Wala nasu'ak. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan pernah menyakiti umatmu. Maka dari sini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu begitu besar. Nabi Muhammad memikirkan umatnya sampai di masalah akhirat itu sendiri. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk mengurusi umatnya lebih daripada mengurusi dirinya, lebih daripada mengurusi yang namanya keluarganya. Maka hadirin yang dimulakan Allah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perlunya kita untuk meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sifat ketiga jamaah yang dimulakan Allah disebutkan dalam ayat tersebut, harisun alaihi, harisu itu adalah sesuatu yang bermakna Nabi Muhammad merupakan zat manusia yang sangat menginginkan keimanan. Nabi Muhammad sangat menginginkan keselamatan, bukan terhadap orang muslimin saja, bukan terhadap kaum kafir saja, tapi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad sangat menginginkan hal tersebut. Sehingga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya itu menjelaskan harisun, sifat ketiga ini, yaitu adalah terdapat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keinginan yang sangat tinggi untuk bisa memberikan kebaikan kepada sekalian umat manusia semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan yang namanya kebersihan dalam segala kesyirikan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya hidayah tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan ini digambarkan dalam Al-Qur'an, ma 'alaika illal balagh. Kalian engkau Muhammad itu hanyalah sekedar menyampaikan urusan daripada yang namanya hidayah, pemberi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sifat keempat dan sifat kelima yang terakhir itu adalah raufun wa rahim. Nabi Muhammad memiliki sifat penyantun, sopan, beradab. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang namanya penyayang. Setelah kita menyebutkan daripada tiga sifat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nabi yang memiliki sopan santun, nabi yang memiliki sifat penyayang terhadap tidak hanya di kalangan manusia, bahkan di kalangan hewan pun, bahkan di kalangan yang lain pun, jamadat, benda dan semacamnya, itu nabi memiliki rahmah kepada mereka. Maka dari pribadinya sebagai manusia yang penebar kasih sayang, sebagai pribadinya yang menebarkan kedamaian, Al-Imam Baghawi mengatakan juga bahwa kasih sayang dan sikap santunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya kepada kita, tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, sekalipun orang yang bermaksiat di hadapan Allah, mereka beriman di hadapan Allah, kemudian mereka melakukan maksiat, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Nabi, kasih sayangnya Rasulullah SAW, sopan santunnya Nabi tetap diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Dan bahkan ini beberapa riwayat banyak sekali para sahabat melakukan dosa besar seperti Nuaiman dan anaknya suka mabuk hampir setiap hari, meminum minuman yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga pada saat itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Nuaiman itu minum minuman yang Allah haramkan. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaknat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencaci atas dosa yang dibuat oleh Nuaiman, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan Nuaiman menjadi hal yang lebih baik, kepada hal yang maslahat, kepada hal yang bersifat kebaikan. Sehingga Nuaiman didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Nuaiman dan anaknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun mereka Nuaiman dan anaknya itu suka minum minuman yang dilarang oleh Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membatasi dirinya, tetap bergaul, tetap berteman kepada sahabatnya ini, yaitu Nuaiman dan anaknya. Kalau kita melihat juga di riwayat yang lain jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perempuan yang suka berzina.
Kemudian perempuan ini bertobat di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut, tidak mencaci, tidak memfitnah, tidak menjelekkan terhadap perilaku yang dibuat oleh perempuan tersebut. Lantas kemudian perempuan tersebut itu wafat, yang sebelumnya dia adalah perempuan yang melakukan zina. Kemudian apa yang terjadi? Salah satu sifat kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan dan meminta para sahabatnya untuk mensolati dan menguburkan perempuan yang berbuat zina yang kemudian bertobat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam agama kita itu kita diingatkan untuk menghormati, mendoakan yang terbaik kepada seluruh manusia. Bahkan jika mereka, yaitu manusia pada umumnya, melakukan kesalahan di masa lalu. Asalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mau bertobat. Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, hendaknya kita tidak mencaci, menjelekkan, ataupun menggibah dosa orang terhadap orang yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bahayanya ketika kita menceritakan dosanya orang lain. Nabi SAW mengatakan, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mal. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mencela saudaranya karena dosanya saudaranya itu, si fulan berzina, si fulan berbohong, si fulan bla bla dan semacamnya, maka kata Nabi SAW, seseorang itu tidak akan mati sebelum dia juga melakukan hal tersebut. Maka hendaknya menjaga lisan kita daripada memfitnah atau menggibah dosa orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mutawalli Syarawi itu mengutip salah satu riwayat yang menjelaskan terhadap sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi itu bukan pribadi yang keji. Nabi itu bukan pribadi yang berbuat kemungkaran. Nabi SAW sangat menjaga muruahnya. Tidak pernah Nabi berteriak di pasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Bahkan Nabi SAW membalas keburukan tersebut itu dengan kebaikan. Akan tetapi pada saat ini kebanyakan daripada kita membalas keburukan dengan keburukan hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu hendaknya kita mengikuti Nabi. Nabi SAW ketika disakiti itu Nabi SAW berlapang dada. Dan ini perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam kitab Ad-Daibai, karangan Sayyid Abdurrahman Ad-Daibai, Nabi SAW itu in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi SAW ketika beliau disakiti, ya'fu wa la yu'aqib, beliau memaafkan, tidak membalas hal yang disakiti tersebut. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Tatkala Nabi SAW digibahi, tatkala Nabi SAW digosipi, dicerita jelek oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau yasmut wa la yujawib. Beliau melakukan diam saja dan tanpa perlu untuk menjawab tuduhan, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah atau ketika di Madinah, itu beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya ada beberapa orang-orang Yahudi yang benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita kenal dilempari Nabi kotoran di depan rumahnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kotoran tersebut. Maka sempat suatu hari kotoran tersebut tidak ada lagi di hadapan Nabi. Nabi mencari orang tersebut. Akhirnya pada saat itu orang tersebut itu dalam keadaan sakit. Lantas kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit itu. Melihat sifat rahmatnya Nabi, melihat sifat harisnya Nabi. Lantas kemudian orang Yahudi tersebut yang selalu menyakiti Nabi ini masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala berkat daripada akhlak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita berdakwah yang paling utama itu adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini adalah dakwah dengan akhlak,
dakwah dengan praktek. Misalkan kita memerintahkan orang lain untuk sholat, maka hendak kita juga rajin dalam hal melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Ketika kita memerintahkan anak kita puasa, maka hendaknya kita juga berpuasa. Ini namanya dakwah bilhal. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih dapat mengena kepada orang yang kita dakwahi dibanding kita mengucapkan dengan tutur kata. Kesimpulan daripada surah At-Taubah yang kita bahas pada pagi hari ini itu menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yaitu adalah min anfusikum, dari diri kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan apa yang dirasakan umatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan keselamatan terhadap umatnya, menginginkan keselamatan keimanan terhadap seluruh manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan yang namanya memiliki sifat sopan santun, memiliki sifat penyayang terhadap seluruh alam semesta ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melangkah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, alam semesta ini adalah baik dari golongan manusia, golongan hewan, dan golongan jin. Dari semua ini disebut daripada yang alam semesta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang namanya Syekh Sulaiman Al-Jamal. Dalam kitabnya itu menjelaskan terhadap apa yang disebut rahmatan lil alamin, apa yang disebut daripada kasih sayangnya Nabi yang Allah berikan kepada dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan yang dimaksud daripada kasih sayang, yang dimaksud dengan yang namanya rahmah, itu tidak hanya kepada orang muslim saja. Nabi Muhammad memberikan kasih sayang baik kepada dirinya dan terhadap orang muslim dan terhadap orang yang kafir. Bahkan disebutkan di situ dalam kitabnya itu, tatkala ketika orang-orang kafir melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah, beliau punya gigi, kemudian Nabi SAW hampir tersungkur dalam keadaan pingsan. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma hdikum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka itu petunjuk. Sesungguhnya orang-orang Taif, sesungguhnya orang-orang kafir pada saat itu mereka tidak mengetahui. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dalam dakwahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keimanan yang mungkin kualitasnya sudah di atas, sehingga kualitas keimanannya tidak sama dengan kualitas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kesimpulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang kafir yang melempari batu Nabi, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya menginginkan berdoa hal yang buruk kepada orang-orang Taif pada saat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Sebab orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang dihina, orang-orang yang difitnah, itu dakwatul mazlumin mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Tetapi dari pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dizalimi, ketika difitnah, ketika dituduh dengan hal-hal yang aneh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hal-hal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kemaslahatan terhadap mereka. Inilah dari sini, dari pribadinya Nabi itu menampakkan yang namanya kasih sayang yang begitu tinggi. Beliau tetap ramah terhadap bahkan mereka yang ingin membunuh Nabi. Disebutkan dalam riwayat, ada seorang penyairnya Nabi yang disebut namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah inilah yang dimana sering menulis syair, kemudian ditempelkan di hadapan Ka'bah, kemudian semua orang melihat, di mana syair-syair tersebut itu isinya cacian, di mana syair tersebut isinya makian, makiannya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian para sahabat pada saat itu marah, ingin membunuh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah. Tatkala ketika dipanggil oleh Nabi,
tidak ada sama sekali yang namanya Nabi SAW itu marah kepada Ka'ab bin Zuhair. Disitulah Ka'ab bin Zuhair mengatakan, Inna rasulah la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Bahwa Nabi SAW merupakan cahaya. Saya takjub ketika saya melihat Nabi SAW. Maka dari hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sikap Nabi SAW itu sangat toleran kepada pemeluk agama lain, sangat menghargai terhadap pemeluk agama lain. Maka sudah kewajiban kita, hendaknya kita sebagai kaum muslimin itu menumbuhkan keadaan damai, khususnya di negara tercinta kita Indonesia. Toleransi menjadi sikap yang harus dipedomani oleh semua umat beragama, terkhusus kepada umat Islam. Maulana Syekh Ahmad Thayyib, guru kami, pemimpin Imam Besar Al-Azhar, orang rumahnya, beliau tinggal ketika di Prancis, ketika beliau belajar dengan orang non-muslim, tapi karena akhlaknya Syekh Ahmad Thayyib, perangainya Syekh Ahmad Thayyib mampu memasukkan Islam orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dari sini kita bisa berdakwah dengan yang namanya akhlak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Sebenarnya ayat ini tuh begitu singkat, tetapi maknanya itu sangat-sangat padat. Di mana terdapat 4 hal dalam ayat ini. Pertama adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah yang mengutus oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad diutus seluruh alam semesta ini. Yang keempat adalah risalahnya tidak hanya kepada orang Arab, tapi risalah kenabiannya Nabi Muhammad itu sampai kepada seluruh alam semesta. 4 hal ini itu merupakan makna daripada ayat yang begitu singkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi perangainya, pribadinya, bentuk jasmaninya Nabi disebutkan dalam riwayat ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad merupakan manusia yang sebaik-baik manusia, baik dari segi bentuk jasmaninya ataupun sebagai dari bentuk akhlaknya itu sendiri. Nabi Muhammad manusia yang sangat sempurna. Kalaulah kita melihat bahwasanya dari pesan dakwah Nabi Muhammad SAW yang begitu sempurna, Nabi Muhammad adalah Nabi yang begitu menghargai yang namanya kemanusiaan. Nabi Muhammad menghapus perbudakan. Nabi Muhammad sangat menghargai perempuan. Bagaimana pada saat itu beberapa para sahabat yang dimana sebelumnya bekas budak, Nabi rela mengulurkan tangannya, Nabi rela mengulurkan dia punya harta, kemudian beliau kasih kepada pemilik yang namanya budak tersebut. Sehingga Nabi membeli budak tersebut. Kemudian Nabi SAW tidak menggunakan budak tersebut. Nah, budak-budak tersebut dimerdekakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sangat-sangat menghargai perempuan. Agama kita itu sangat menghargai yang namanya perempuan. Posisi perempuan dalam agama Islam itu sangat diangkat dan setampil setara dengan laki-laki. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi laki-laki memiliki kelebihan dan bagi perempuan juga memiliki kelebihan. Maka setiap hal dalam hal masalah laki-laki dan perempuan, wala tas'alullaha min fadli. Jangan tanya kelebihannya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menaruhkan kelebihan yang perempuan miliki tidak dimiliki laki-laki, atau dimiliki laki-laki tidak dimiliki perempuan. Maka pada saat zaman jahiliyah dulu, perempuan hanyalah seperti barang, bisa dinikahkan kapan saja, bisa diceraikan kapan saja. Ibarat sebuah barang, bisa dibeli kapan saja, bisa dijual kapan saja. Tetapi hal tersebut Nabi SAW datang menghilangkan yang namanya perbudakan terhadap perempuan. Nabi SAW mengangkat derajat, harkat, martabatnya perempuan itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain daripada tujuan pertama diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat, tujuan kedua yaitu adalah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak atau sikap manusia. Dan ini jelas di dalam riwayat Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal
akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seseorang manusia, teman, saudara, kerabat, ketika kita bisa melihat, menilai seseorang tersebut, itu kita bisa lihat daripada akhlaknya. Sebab disebutkan dalam syair, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat in hum dhahabut akhlaquhum dhahabut. Kehancuran sebuah umat, kehancuran seseorang itu dilihat daripada akhlaknya. Tatkala ketika misalkan akhlaknya itu hilang, maka umat tersebut akan hancur. Maka manusia tersebut akan hancur. Maka bertahannya peradaban seseorang, keluarganya, martabatnya, keluarganya itu sendiri, itu karena berkat daripada akhlak yang dipegang oleh anak cucunya, akhlak yang dipegang oleh bapak ibunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, akhlak itu ada dua Bapak Ibu. Ada akhlak sayyi'ah, ada akhlak hasanah. Akhlak hasanah adalah akhlak yang baik. Akhlak sayyi'ah adalah akhlak yang buruk. Apa itu akhlak? Al-Imam Ghazali mendefinisikan akhlak adalah sifatun rasikhatun fi qulubin nas. Adalah akhlak itu kondisi yang kuat berada dalam jiwa manusia, di mana akhlak tersebut itu baik dia menginginkan kebaikan kepada manusia itu sendiri ataupun menginginkan keburukan terhadap manusia itu sendiri. Maka Bapak Ibu, dari akhlak inilah perlunya tanamkan kepada diri kita untuk berakhlak yang baik sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akhlak yang mulia di antara lain misalkan Bapak Ibu memiliki sifat sabar, jujur, rela berkorban untuk anak-anaknya, kemudian adil, bijaksana, rendah hati, dan segala macam akhlak-akhlak perangai yang baik ini, yang dimana Nabi kita pun itu memiliki perangai-perangai tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjadikan akhlak umat manusia, terutama untuk kita umat Islam, menjadi akhlak yang sangat bagus, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang keji yang itu disebut daripada akhlak sayyi'ah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi merupakan panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, selanjutnya kita menuju kepada ayat selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Maka suri tauladan bagi kita semua manusia yang mengimani beliau, kita semua inilah yang beriman kepada Allah, mengingat terhadap hari akhir, mengimani terhadap hari akhir, kemudian banyak-banyak mengingat Allah. Maka dari ayat ini, secara garis besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladan umat untuk mengarungi kehidupan di dalam dunia ini. Terlebih lagi bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, terlebih lagi bagi orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak, hendaknya kita mengimani, meneladani perangai daripada Nabi SAW. Syekh Nawawi Banten, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab tafsirnya Marahul Labid fi Tafsiril Qur'anil Majid, pada dasarnya beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turunnya adalah karena perang Khandaq. Perang Khandaq ini Bapak Ibu adalah perang yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi menggali parit ikut bersama dengan para sahabat, sehingga dalam tafsir tersebut mengatakan kalaulah Nabi seorang pemimpin umat Islam ikut turun bersama para sahabatnya menggali parit untuk melindungi negaranya, maka kita sebagai manusia biasa perlu meneladani hal tersebut. Maka ayat ini muncul itu ketika saat terjadi yang namanya perang Khandaq, di mana Nabi SAW ikut serta dalam peperangan tersebut, di mana Nabi SAW ikut serta menggali parit tersebut guna
membela tanah airnya, guna membela negaranya, yaitulah negara Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu mempelajari ilmu tafsir, ada kalimat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu pelajaran dalam Al-Qur'an itu dilihat daripada keumuman lafaz, itu bukan karena kekhususannya. Maka dari sini, kalaupun ayat itu turun karena perang Khandaq, apakah mungkin bisa kita merealisasikan ayat tersebut? Jawabannya sangat bisa. Sebab keumuman lafadznya menunjukkan bahwasanya uswah di sini adalah sosok kebaikan, teladan, contoh, pekerti yang baik. Yang dimana seharusnya umat Islam yang mengimani Nabi tidak hanya mengimani agamanya, tetapi juga wajib dalam hal persoalan yang bersifat duniawi dan ukhrawi yang berada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Nawawi Banten juga mengatakan bahwasanya ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ini juga bisa menjadi kecaman bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang mereka beriman di hadapan Rasul, mereka beriman di hadapan Allah secara terang-terangan, tapi dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Maka ini kecaman ini dikesankan dalam hal kata laqad kana lakum. Artinya sungguh telah ada pada diri kalian pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah uswah hasanah. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sekian daripada banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat inilah kita bisa menunjukkan bahwasanya orang yang meneladani Nabi adalah orang yang mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sekaligus mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman terhadap hari akhir. Kemudian mereka banyak yang mengingat-ingat Allah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dzakir, sosok pengingat, sosok yang selalu mengingat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Bapak Ibu, salah satu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Kalau kita telah tidur, mungkin hati kita juga tidur. Tapi berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam matanya tertutup, tetapi hatinya hidup. Hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan hal-hal yang bersifat problema terjadi di hadapan umatnya. Maka ini salah satu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita kenal yang disebut daripada hadis qudsi. Hadis qudsi itu lahir, muncul daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disampaikan hal tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari pesan 3 ayat ini yang kita bisa ambil adalah pertama adalah kepribadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perlu untuk kita contohi secara totalitas, perlu untuk kita teladani secara penuh. Yang kedua adalah kepribadian beliau itu perlu untuk kita ajarkan kepada orang lain, baik secara omongannya Nabi, baik secara pekerjaannya Nabi, ataupun secara fisiknya Nabi, itu perlu untuk kita laksanakan. Ini yang disebut daripada sunnah hadiyah, sunnah yang dimana Nabi SAW melakukan keseharian. Seperti Nabi minum, bagaimana cara Nabi minum? Perlu kita untuk meneladani hal tersebut, sebab itu merupakan kebaikan. Selain daripada kebaikan, kita juga mendapatkan pahala tatkala kita mengerjakan yang namanya sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita ini semua umat Islam itu tidak meremehkan yang namanya sunnah. Ada orang yang melakukan sunnah, kita remehkan. Ada orang yang melakukan sunnah, orang-orang mencacinya. Hendaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Para ulama mengatakan, tatkala kita meremehkan orang yang melaksanakan satu sunnahnya Nabi, seakan-akan dia meremehkan Nabi. Seakan-akan mengatakan Muhammad doang. Kalau seakan-akan dia mengatakan, itu cuma sunnah doang kok. Ngapain saya harus lakukan? Maka seakan-akan dia mengatakan bahwasanya itu adalah seperti Muhammad doang. Nah ini perlu kita untuk introspeksi diri. Bahwasanya kalaulah kita tidak mampu melaksanakan kesunahan terhadap orang lain yang melakukan hal tersebut, hendaknya kita menghargai, hendaknya kita tidak boleh mencaci atau menjelekkan sunnah-sunnah tersebut.
Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut para ulama, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada sesuatu yang jorok. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang buruk. Ada baiknya untuk kesehatan. Yang kedua, ada baiknya untuk kebaikan untuk kita sendiri, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya daripada pertemuan kita kali ini, yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan teladan dalam hal kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita tersesat kepada yang bersifat duniawi, hendaknya kita kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, terakhir Syekh Soleh Ja'fari mengatakan, "Idza daqat bikal ahwalu yauman fa'akthir fis salati ala Muhammad." Kalaulah setiap hari, di suatu hari kita ini dalam keadaan galau, gelisah, lagi muncul kebingungan dalam diri kita, fa'akthir fis salati ala Muhammad, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Idza kunta fi dhikin au fi faqrin au fi maradin fa'akthir fis salati ala Muhammad. Kalau kalian itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, tidak ada uang, belum ada rezeki, ataupun dalam keadaan sakit, hendaknya perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Wala tatruk Rasulullah yauman. Jangan kalian tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekejap saja. Perbanyak salawat kepada Nabi, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit bukan orang yang tidak mau menyumbangkan hartanya, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan uangnya, tapi orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika terdengar namaku, mereka tidak mau menyebutkan solawat kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali lafaz-lafaz, sigoh-sigoh, teks daripada solawat itu sendiri. Kalau mau singkat sallallahu alaihi wasallam, kalau mau singkat alaihi salatu wassalam, kalau mau singkat lagi alaihi afdol salatu wassalam, ila akhir. Dan banyak sekali sigoh-sigoh atau lafaz-lafaz daripada solawat itu sendiri. Bapak Ibu misalkan mau membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu tidak ada masalah. Makanya Bapak Ibu, kita kenal banyak sekali solawat-solawat yang dibuat oleh para ulama. Tujuannya apa? Kita menghafalnya agar mudah kita membacanya, agar mudah lagi kita mengingatkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Bapak Ibu kenal yang namanya solawat al-bushra, dikenal solawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibbil kulubi wadawaya adalah obat hati. Yang disebut adalah salawat syifa, adalah salawat obat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita juga memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengingat Nabi Muhammad adalah orang yang pasti mengingat Allah. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah orang yang pasti beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Maulid ini refreshing kembali. Kalaulah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan kita hidup di masa Nabi, sehingga kita mungkin belum tentu bisa berbahagia dengan kelahiran Nabi, hendaknya saat ini sebagai umatnya yang mencintai Nabi perlu untuk berbahagia terhadap kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara hal seperti ini, dengan cara majelis taklim, dengan cara kita belajar, itu merupakan salah satu bentuk kita mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, jazakallah khair Ustadz atas apa yang sudah diuraikan. Masya Allah, luar biasa. Sajian silakan untuk mempertajam pemahaman kita berkait dengan tema kita hari ini. Kami persilakan kepada sajian untuk mengajukan pertanyaan. Boleh dengan raise hand atau lewat kolom chat yang nanti insya Allah akan saya bacakan. Bunda Risna, bisa Ya. saya bertanya, Bunda? Ya, silakan, Bunda Ira. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Pertanyaan saya itu tentang Maulid ini. Kan ada beberapa teman yang katanya di pengajiannya itu merayakan Maulid itu tidak diperkenankan gitu. Bagaimana pendapat Ustadz tentang itu? Terus yang kedua tentang sholawat Nabi. Sekarang itu sholawat Nabi ada beberapa yang memakai musik. Ada yang pakai gendang, rebana. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terus yang ketiga, ada tadi perkataan Pak Ustadz yang siapa yang mencela saudaranya, maka dia tidak akan mati sebelum mengalami hal tersebut. Bagaimana kalau itu cuma main-main Pak Ustadz? Bagaimana itu Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Baik, saya jawab pertama masalah perayaan Maulid itu sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di berbagai macam negara, termasuk di Mesir kemarin, itu ada pawai. Pawainya ya sambil bersolawat kepada Nabi, jalan di beberapa kilo kemudian sambil membawa bendera tentang Nabi SAW. Kebiasaan orang Mesir membagi halawiyat, membagi manisan, kemudian memberikan kepada orang lain. Setelah itu mengatakan Sallu ala Muhammad, ayo salawat kepada Nabi. Di negara lain seperti di negeri Yaman atau negeri Turki dan semacamnya, itu semua merayakan yang namanya perayaan Maulid Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu perlu kita gariskan bahwasanya Maulid Nabi SAW itu tidak memiliki kaitannya terhadap hukum, sebab Maulid Nabi SAW itu bukan ibadah. Segala sesuatu yang bersifat ibadah itu perlu kita menghukuminya, kecuali hal-hal yang bersifat mubah-mubah saja. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita bermaulid? Sebab Nabi melakukan hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Limadza tasumu ya Rasulullah?" Ditanya, "Kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah?" "Dzaka yaumun wulidtu fi." Pada hari ini saya dilahirkan, yaitu pada hari Senin saya dilahirkan. Bentuknya berpuasa. Bentuk kita sekarang ini bermajelis, mengaji, membaca ayat-ayat Allah. Yang pada dasarnya, pada intinya adalah merayakan hari kelahiran Nabi. Terus, kalaulah ada orang yang meminta dalilnya dalam Al-Quran mana? Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan keselamatan pertama kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku, kata Nabi Isa alaihissalam, ketika saya dilahirkan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan keselamatan untuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Di ayat yang lain di surah Maryam, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'ats hayya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari kesimpulan tentang hukum Maulid itu sendiri, perayaannya itu merupakan syiar. Apa itu syiar? Bahan promosi kita mempromosikan agama kita terhadap orang lain dengan cara mengenalkan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya tadi Islam agama kita itu mengajarkan yang namanya kita disuruh berbahagia kelahiran Nabi. Persoalan bentuknya, ada orang yang kalau di Bugis, misalkan Bugis Makassar itu Bapak Ibu, itu biasanya menggunakan telur yang berwarna-warna, kemudian disimpan di masjid dan semacamnya. Nah, itulah bentuk kebahagiaannya mereka. Ada orang misalkan di Pulau Jawa dengan sholawatan dan semacamnya, itulah bentuk kebahagiaan mereka. Jadi pada dasarnya Maulid itu bukan ibadah, tapi Maulid itu merupakan syiar. Sama halnya seperti azan Bapak Ibu. Azan itu merupakan syiar. Penghafal Quran itu merupakan syiar. Nah, ketika kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu merupakan bentuk ketakwaan kita. Sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu merupakan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid, bangunan yang megah, yang bagus, itu merupakan syiar. Maulid yang kita laksanakan saat ini misalkan, itu merupakan syiar. Yang kita agungkan adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, para ulama kenapa membuat maulid? Sebab satu hari, belum tentu satu hari di antara kita ini masih mengingat terhadap Nabi. Belum tentu satu hari kita ini, atau satu bulan, seminggu, kita mencerita terhadap Nabi. Maka ini merupakan ajang, aplikasi untuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi ini merupakan wasilah atau wadah kita mengajarkan terhadap sirahnya Nabi. Dalam sehari kita belum tentu bersolawat kepada Nabi. Dalam sehari belum tentu kita mengenal sirahnya Nabi, ceritanya Nabi. Nah, untuk hal tersebut, adanya maulid itu merupakan ajang atau wasilah kita mengenal kembali Nabi. Merefresh kembali kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum maulid tidak memiliki hukum sebenarnya. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukum merayakan kelahiran Nabi? Jawabannya adalah sunnah. Sebab apa? Kebahagiaan tadi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Falyafrahu. Hendaklah kita itu berbahagia. Dari sini konteksnya, kita harus berbahagia terhadap kelahiran wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu jawaban terhadap masalah maulid. Kalaupun Bapak Ibu ada yang tidak merayakan, itu haknya mereka. Bisa jadi orang yang tidak merayakan ini sudah tiap hari bersolawat sama Nabi, sudah tiap hari mendengar tentang Nabi, sudah tiap hari mendengar cerita Nabi. Maka itu bentuk bermaulidnya mereka sebenarnya, sekalipun tidak mengatakan itu adalah maulid. Nah, yang pada dasarnya kita diajarkan untuk saling menghargai yang namanya pendapat. Kalau ada yang mau mengambil, kalau Bapak Ibu merasa tenang dengan jawaban, saya nggak mau bermaulid karena Nabi nggak melaksanakan, itu silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tenang dengan bermaulid, mendengarkan kembali kisah Nabi, mendengarkan solawat Nabi, maka itu adalah hal yang baik, itu silahkan juga kepada Bapak Ibu. Maka kita disuruh untuk memilih, pada dasarnya yang penting Bapak Ibu, perbedaan tidak boleh sampai kepada ranah akidah. Kalau sudah ranah akidah, nah itu kita harus milih betul-betul. Kalau masalah yang bersifat furu'iyah, yang bersifat cabang-cabang ini, kita sholat membaca Fatihah atau enggak dan semacamnya, nah itu tidak perlu terlalu dipermasalahkan begitu besar. Sekalipun sebenarnya yang mempermasalahkan biasanya yang melarang. Kalau yang memperbolehkan itu justru yang melarang biasa aja, dan semacamnya lah. Nah, ini problema di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu pertama. Jadi masalah maulid, para ulama melaksanakan maulid, sekalipun ya banyak sekali berbagai macam metodenya dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua, mendengarkan syair. Bagaimana hukumnya kita mendengarkan sholawat Nabi, puji-pujian terhadap Nabi, atau sampai menggunakan dufuf. Dufuf ini artinya adalah gendang yang bulat yang daripada kulit kambing. Saya sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini disebutkan dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam Tirmizi, salah satu ulama hujjah dalam ilmu hadis, Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, disebutkan dalam riwayat itu, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yasma'al madiha fi Masjidin Nabawi Syarif. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gemar, senang mendengarkan puji-pujian Allah dan nabinya di Masjid Nabawi. Fakana dzalika asma'u dzalika min asy-syu'ara wal madihin min Hassan bin Thabit. Bahwasanya pada saat itu didendangkan syair, didendangkan nasyidnya oleh seorang penyair yaitu Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah, Abdullah bin Abbas yang merupakan katib Rasulullah, penulisnya Nabi. Tiga orang ini itu senang membuat syair-syair tentang Nabi, senang membuat syair tentang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika didendangkan, tatkala ketika disebutkan syair tersebut dalam berbentuk nada, Nabi SAW gemar sampai dalam keadaan tersenyum
Kemudian Nabi mendoakan mereka, kul waruhul qudsu tu'ayyiduk. Dendangkan, semoga malaikat Jibril itu mengokohkan. Dari riwayat yang sahih ini menunjukkan bahwa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau lihat bukti, Tola al Badru alaina, itu merupakan syair yang dibuat oleh orang-orang Ansor Madinah sebagai salah satu bentuk kebahagiaannya datang Nabi. Kemudian dibukukan oleh para ulama, Ibnu Sayyidin Nas rahimahullahu taala menyebutkan ada 130 syair itu dibuat oleh para sahabat. Mimman tasyarrafu bimathi sayyidil kaunain. Mereka berpeluang untuk menuliskan syair terhadap Nabi Muhammad. Mana lagi syair sahabat terhadap Nabi Muhammad? Yaitu contoh tadi yang kita sebutkan, yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah, yang dimana awalnya merupakan musuh Nabi, seorang penyair, seorang ahli bahasa, membuat syair mencaci Nabi di depan Ka'bah. Namun ketika melihat Nabi, kemudian mereka Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah membuat syair yang disebut banat su'adu faqalbi yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu. Inna rasulah la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul. Siapa yang buat ini? Yang membuat adalah para sahabat. Yang membuat adalah para sahabat. Sehingga ketika Nabi SAW, ketika Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah ini mendendangkan syair-syairnya di hadapan Nabi, Nabi memberikan burdahnya, Nabi memberikan surbannya kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah, menghadiahkan. Inilah yang disebut sampai sekarang, Bapak Ibu, yang disebut namanya qasidah burdah. Nah, Bapak Ibu biasa dengar itu, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, yang dibuat pertama kali itu adalah para sahabat, yaitu adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah. Itu burdah pertama yang dibuat oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah. Kenapa dikatakan burdah? Karena Nabi menghadiahkan burdahnya, surbannya kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah. Kemudian suatu ketika dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kedatangan orang-orang Badui dari Arab bagian selatan, bertemu Nabi di Madinah, bertemu Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian mendendangkan nasyid-nasyid tentang dirinya, bukan tentang Nabi. Saat itu Umar ibn al-Khattab itu marah sekali. Karena pertama merasa bahwasanya ini masjid, nggak boleh mendendangkan hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Kemudian orang Badui tersebut, kemudian Nabi SAW mengatakan, khaliha ya Umar, biarkan mereka ya Umar. Fa'innahum la ya'lamun. Bisa jadi mereka belum tahu bagaimana adab yang semestinya kita harus lakukan ketika di masjid. Nah, maka dari kesimpulannya di sini, orang Badui yang pertama tadi ini itu mendendangkan menggunakan dufuf, menggunakan kalau istilahnya sekarang itu rebana yang dari kayu, kemudian dari kulit. Nah, itulah dari kulit kambing itu. Nah, itulah yang dipakai dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam riwayat itu mendendangkan para sahabatnya, itu mendendangkan syair untuk memberikan semangat membuat parit ketika perang Khandaq tadi. Jadi banyak sekali riwayat tentang masalah menggunakan syair dan dalam hal menggunakan dufuf atau rebana. Istilahnya kalau sekarang itu rebana, tapi kalau mau lihat asli rebana zaman dulu di masa Nabi itu berbeda dengan rebana sekarang. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, pengharaman musik juga pada umumnya itu adalah kalau sesuatu itu mengalihkan kita daripada ingat kepada Allah, maka itu diharamkan. Itu saja inti daripada hukum illah, alasannya kenapa diharamkan itu bernada atau musik dan semacamnya. Ya, saya kira itu merupakan dalil bolehnya bersolawat, bolehnya bersyair terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya hanya untuk satu, tasywiqun lisami'in, hanya sekedar mengingat-ingat kembali terhadap tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah adalah ketika solawat itu sudah mengalihkan kita terhadap berjoget atau menggerakkan badan dan semacamnya, maka solawat ini tidak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika itu ada seorang ulama ditanya, seorang ulama ini merupakan munsyid, suka solawat. Tanya,
mengapa harus munsyid? Mengapa enggak mesti? Kenapa enggak dakwah? Kemudian kata munsyid tersebut dia bilang gini, saya bersolawat kepada Nabi menggunakan syair-syair ini dengan tujuan barangkali ada orang yang rencana malam mingguan dengan hal yang bersifat maksiat, mereka datang ke majelis membuat solawatan dan semacamnya. Jadi bisa jadi dalam hal masalah solawatan ini Bapak Ibu, itu bisa menjadi wasilah dakwah juga bagi kalangan anak muda, bahwasanya Islam juga tidak terlalu kaku dalam hal masalah eh, syair-syair tersebut. Saya kira seperti itu. Itu jawaban daripada bolehnya orang mendendangkan yang namanya syair. Kemudian yang ketiga tadi saya agak lupa jawaban soalnya Ibu. Maaf. Oh ya, yang pernyataan tadi Pak Ustadz, Oh siapa iya, yang mencela saudaranya? iya. Gimana Dalam kalau hal cuma bercanda? dalam hal masalah bercanda, selama orang yang dibercandai itu tidak bawa perasaan, artinya dia tidak tersinggung, maka itu tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Masalah sumpah aja, dalam hal masalah sumpah, kalau kita dalam keadaan bercanda, itu tidak dianggap oleh Allah itu sebagai sumpah. Maka tidak dianggap melanggar ketika dia membatalkan sumpahnya. Dalam hal juga masalah bercanda seperti itu, menurut para ulama, itu tidak mesti tidak terkena daripada hadis tersebut. Bahwasanya dia harus juga melakukan dosa tersebut. Ya saya kira seperti itu jawabannya Ya, Ibu. syukron Pak Ustadz. Iya. Ya, Mbak Risma. Nah, Mbak Risma, boleh bertanya Mbak Risma? boleh. Silakan. Tapi maaf Mbak Muni, boleh satu pertanyaan di kolom chat saya bacakan dulu ya. Jadi setelah ini Mbak Muni ya. Pak Rasmi Amin setelah Mbak Muni. Saya bacakan sebentar. Bunda, ini pertanyaan dari Bunda Istiqo. Rasulullah menjalankan puasa di hari lahir Nabi Muhammad SAW. Apakah kita umatnya selain menjalankan sunnah yang Rasulullah ajarkan, kita diperbolehkan puasa pada hari lahir umatnya, Ustadz? Sama dengan pertanyaan Bunda Istiqo, Bunda Ninik juga menceritakan bahwa orang tua Ibu Ninik dulu juga melakukan puasa pada hari lahirnya. Puasa itu kita tiru, apakah termasuk itu musyrik, Ustadz? Ya, pertama, boleh nggak kita berpuasa karena mengikuti sunnah Nabi dalam hal masalah Nabi juga berpuasa ketika beliau lahir? Jawabannya itu adalah boleh. Para ulama memperbolehkan sebagai bentuk keimanan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ini saya sarankan saja bagi orang yang lagi bermaulid selain daripada mereka berpuasa, itu adalah hendaknya bersedekah. Nah, sebenarnya itu konsep selamat ulang tahun. Bukan orang yang ulang tahun itu dikasih hadiah, tapi sebaliknya. Orang yang ulang tahun itu yang memberikan hadiah kepada orang lain. Dan Nabi melakukan hal tersebut. Nabi SAW ketika berpuasa di hari Senin, ketika berpuasa, setelah berbuka itu, Nabi membagi-bagikan makanan di rumahnya. Kayak bikin acara. Maka itu bentuk kesyukuran aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah berikan terhadap orang-orang yang lagi berulang tahun. Maka sekali lagi jawabannya itu boleh seseorang itu berpuasa, boleh seseorang itu melakukan ibadah sebagai bentuk kesyukuran dia dalam keadaan sehat, maka sebagai bentuk kesyukuran atas ulang tahunnya dan semacamnya. Saya kira seperti itu. Kemudian soal Iya. Bolehkah itu ditiru, termasuk musyrik tidak, Ustadz? enggak, tapi sebaiknya Bapak Ibu harus Senin Kamis. Jadi kalau Bapak Ibu bertepatan dengan Senin, pada saat misalkan 2025 ini hari Senin, hari kelahiran Ibu, maka sebaiknya berpuasa. Itu pertama dapat pahala maulidnya Ibu. Yang kedua adalah mendapatkan pahala eh, pahala puasa Senin Kamisnya itu sendiri. Tapi tidak boleh berpuasa yang namanya Jumat Sabtu Minggu karena tidak menjadi aturan dalam agama kita kecuali nyambung Bu ya. Misalkan kayak Muharram itu hari Kamis muncul, kita disuruh puasa Muharram,
maka Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa kita lanjut. Tapi kalau terpotong, tiba-tiba kita berpuasa nih, itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Termasuk di mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, saya kira seperti itu. Baik, sudah jelas ya Bu Ninik ya. Selanjutnya silakan Mbak Muni. Mbak Muniati dulu, baru kemudian Bapak Rasmi Amin. Silakan. Baik, terima kasih. Maaf saya off cam karena masih perjalanan menuju kampus Depok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan juga para sahabat Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya adalah terkait dengan surah Al-Ahzab, insya Allah ayat 58 ya kalau nggak salah. Itu yang menyampaikan bahwa Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini kan merupakan satu firman Allah yang betapa Allah sendiri mengagungkan Muhammad. Apakah itu namun kan di satu sisi sepertinya memang Muhammad ini seperti dikultuskan ya, akhirnya seperti dikultuskan. Nah, kadang kalau saya menjawab teman-teman yang kenapa harus sholawat, saya bilang Al-Quran aja Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kenapa kita mempertentangkan kalau Allah sendiri sudah memerintahkan itu? Seperti itu sih Pak Ustadz. Apakah tafsiran yang sederhana dari saya ini tepat Pak Ustadz? Perintah Allah di surat tersebut. Itu saja sih pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita harus tahu dulu makna daripada salawat Allah dan malaikatnya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Maksud daripada Allah bersalawat kepada Nabi ini bukan berarti Allah mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat tersebut itu bermakna adalah rahmatnya Allah ada pada Nabi Muhammad. Pertama. Yang kedua, malaikat bersolawat kepada Nabi, ini maksudnya adalah beristighfar untuk umatnya. Jadi pada dasarnya, solawat Nabi yang dibaca di dalam Al-Quran tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya, ini kembali bukan kepada Nabi, tapi kembali rahmat tersebut, kembali ke pengampunan tersebut, itu kepada umatnya. Jadi faedahnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Pada dasarnya, bahkan Imam Razi mengatakan, Nabi Muhammad tidak butuh terhadap salawat kita. Yang dimana justru kita butuh terhadap salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khutbah Jumat itu batal kalau kita nggak baca salawat. Salat kita dianggap makruh, bahkan batal sebagian para ulama kalau kita tidak membaca salawat. Saking mengagungkannya, saking diagungkannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Salat kita disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada yang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bentuk pengagungannya Allah terhadap Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, sebelum saya kasih pertanyaan kembali, perlu kita ketahui Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu mengagungkannya Nabi Muhammad. Sangat mengagungkan. Dan ini terbukti di berbagai macam ayat. Hampir semua ayat, tidak ada satu ayat yang Allah sebutkan kata Muhammad kecuali ada pengagungan di situ. Gak ada. Di situ pasti ada pengagungannya. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Sudah, itu bentuk pengagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita. Yang kedua, wa ma Muhammadun illa Rasul. Atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi harridil mu'minin al-qital. Ya ayyuhan nabi hasbuka. Dalam kata-kata ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad tidak dengan namanya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai Rasulullah. Ini bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lihat Bapak Ibu, teks ayat dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran,
Seluruh para nabi disebutkan namanya biasa aja. Sebut nama saja. Ketika ditegur Nabi Isa, ketika ditegur Nabi Nuh, itu banyak sekali ayat yang menunjukkan biasa aja. Sekalipun Allah memuliakan para nabi tersebut. Tetapi ketika Allah menghitopkan, memanggil nama nabi tersebut, itu sebagai nama panggilannya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebutkan nabinya, ya ayuhan nabi. Nah, misalkan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, qila ya Nuh bita bisalamin minna wa barakatin. Wahai Nuh. Nabi Isa, qala Allahu ya Isa, wahai Isa. Ya Musa, wahai Musa. Ya Adam, dalam surah Al-Baqarah, ambi'uhum bi asma'ihim. Di situ kan mengatakan ya Adam. Allah menyebutkan namanya Nabi, namanya langsung. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dengan gelarnya, yaitu seorang Rasul, yaitu seorang Nabi. Itulah Bapak Ibu. Dari sini, dari ayat ini, mengapa sebagian para ulama menaruh atau menyebutkan, menambahkan lafaz sholawat itu dari kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Secara teks lafadznya dari hadis Nabi menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebegitu. Lantas kemudian kenapa harus kita mengatakan Sayyidina? Nabi Muhammad mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Itu ketawaduannya beliau. Sedangkan dari dalam Al-Quran itu sendiri menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya Allah memuliakan, memanggil kata Muhammad itu dengan sebutan Nabi. Maka di sini Bapak Ibu kesimpulannya Allah berfirman, la taj'alu du'aan nabi ka du'aikum ba'dukum ba'd. Jangan kau jadikan panggilanmu terhadap Nabi itu seperti panggilanmu terhadap orang lain. Hei fulan, hei fulan, hei fulana. Nabi tidak begitu. Hendaknya kita memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Atau ketika kita menyebutkan salawat, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada orang yang tidak mau menyebutkan kata Sayyidina, ya silahkan juga mengikuti konteks hadis yang disebutkan sama Nabi. Tapi kita umatnya harusnya kita sadar bahwasanya Allah saja mengagungkan Nabi. Di dalam ayatnya tidak ada satu ayat pun kecuali Allah mengagungkan ayat tersebut. Allah mengagungkan Nabi Muhammad dalam ayat tersebut. Maka kalau Allah saja mengagungkan, hendaknya kita sebagai umat juga perlu mengagungkan Nabi kita. Dan itu sebuah kebanggaan untuk kita. Itu sebuah kebanggaan. Kita bagian daripada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dalam hal masalah kita menyebut kata Sayyidina. Dan di Al-Azhar itu Bapak Ibu, khusus untuk orang yang menulis tesis magister S2, itu kalau menyebut kata Nabi Muhammad, hendak sekarang itu menuliskan Sayyidina. Maka tesis itu akan tertolak penuh oleh dosen itu, oleh doktor, kalau tidak menyebutkan kata Sayyidina. Itu salah satu aturan di Azhar sekarang. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan selanjutnya Pak Rasmi Amin. Ada Bunda Rasmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Jadi alhamdulillah pertanyaan pertama saya Ustaz baru saja Pak Ustaz sudah menjawabnya tentang adanya Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad dan adanya Sayyidina Muhammad, itu kami sudah sangat jelas di situ. Baru saja Pak Ustaz jelaskan. Nah, pertanyaan kedua adalah ketika kita ingin salawatan kepada Rasulullah, itu kan harapan kita Rasulullah nanti akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita di akhirat. Nah, yang saya mau tanyakan Ustaz adalah, tunggu dulu, bahwa innamal a'malu binniyat, artinya segala sesuatu yang kita akan lakukan itu kan sangat tergantung dari niatnya. Nah, yang saya mau perjelas ini Pak Ustaz adalah ketika kita ingin melakukan salawatan kepada Nabiullah, bagaimana niatnya kita sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Karena yang memberikan pertolongan adalah Allah dari syafaat Rasulullah. Minta tolong dijelaskan Pak Ustaz itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sholawat ini merupakan wasilah, cara kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada beberapa cara kita bisa meraih syafaatnya Nabi. Salah satunya juga adalah gurul muhajjalin, kata Nabi. Yaitu adalah orang-orang yang melebih-lebihkan wudhunya. Artinya dia sangat berhati-hati dalam hal berwudhu. Yang kedua adalah orang yang bersolawat kepada Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal masalah niat kita dalam hal ketika bersolawat, satu saja kata para ulama, itu adalah tatbiqun lihubbihi, hanya untuk merealisasikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bersolawat ya karena saya senang dengan Nabi, saya sedang dengar kisah-kisahnya Nabi, seperti itu. Agar tatkala ketika kita di akhirat kita sudah mengenal Nabi, perangainya, jasmaninya, bentuknya, karena kita sudah membaca daripada sirah-sirah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, kalau ditanya bagaimana niat kita ketika kita bersolawat, niat kita bersolawat itu sebagai tatbiqul hubbihi sayyidina, hendaknya kita merealisasikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekedar menuturkan kata cinta, menuturkan bahwa saya mencintai wahai Nabi, maka ibu mungkin bersolawat dengan niatnya adalah bentuk cinta kepada Nabi. Maka dengan hal tersebut bisa jadi kata para ulama, dan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, orang yang bersolawat itu di akhirat kelak itu pasti Nabi SAW kenal. Karena hubungan terkuat antara Nabi dengan umatnya, selain daripada amal-amal solehnya, yaitu adalah orang yang berta'alluq, orang yang mengaitkan hatinya kepada Nabi. Bagaimana cara kita mengaitkan hati kita kepada Nabi? Ya pastinya dengan banyak membaca sirahnya, pastinya dengan banyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. MC Mbak Risna. Silakan, Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ada satu hal yang sedikit mengganjal ya di pikiran dan juga mungkin di hati saya terkait begini Ustaz. Saya pernah mendengar ya suatu cerita yang dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang Ustadz sering sekali menjadi rujukan dalam dakwahnya di majelis ini. Ceritanya begini, satu ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menanyakan kepada Grand Syekh ya, istilahnya ulama dunia saat itu, ada satu konferensi ulama sedunia. Beliau menanyakan bahwa di mana air mandi Rasulullah SAW ketika wafat gitu. Pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam seminar itu, pernah saya mendengar cerita itu. Kemudian Syekh ulama dunia tidak bisa menjawab. Beliau minta waktu untuk menjawab pertanyaan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini cerita tentang orang-orang soleh, Ustaz. Kemudian dia dalam cerita mungkin Ustaz juga udah tahu ya, beliau tiba-tiba mencari dan tidur. Dalam tidurnya ulama itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam mimpi beliau itu bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dan kemudian terjadi jawaban lah dari pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa air mandi baginda Rasulullah SAW ketika wafat itu, katanya beliau dalam mimpinya itu, dan dijawab langsung oleh baginda. Dan baginda saat itu menunjuk orang di sebelahnya, ya mungkin juga Ustadz tahu cerita itu, bahwa air mandi dari wafatnya Rasulullah itu naik ke atas kemudian turun menjadi titik-titik masjid ya yang akan bakal menjadi masjid di muka bumi ini. Pertanyaannya bukan di situ bagi saya Ustaz, adalah bagaimana kita menyikapi ya sebagai seorang yang muslim ya yang beriman kepada Allah ketika mendengarkan cerita seperti itu. Karena boleh jadi ya itu kita bisa terima dengan keimanan karena yang membicarakan, yang menjawab, yang bermimpi adalah orang-orang yang soleh. Tapi di mana kita sebagai seorang muslim bisa mempercayai boleh atau mungkin menyikapi seperti apa Ustaz gitu ya. Saya kira itu pertanyaan saya yang memang saya simpan, kok bisa seperti itu. Masya Allah, gimana kita ini menyikapi jika ada hal yang seperti itu. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Ya, jadi saya jawab. Pertama, riwayat yang mengatakan masalah bekas mandi Nabi SAW ketika
ketika dimandikan jasadnya itu, yang mulia itu naik ke atas langit kemudian menjadi. Pertama saya sudah kenal, sudah pernah baca riwayat tersebut. Tetapi para ulama-ulama kita tidak membenarkan, termasuk guru kami Syekh Ali Juma, itu tidak membenarkan riwayat itu. Jadi itu hanya sekedar cerita-cerita yang mungkin dibuat-buat para orang-orang yang wallahu alam, saya nggak tahu. Sayangnya adalah Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi kepada para nabi itu, ini dalam hal masalah akidah ya, yang terjadi kepada para nabi itu disebut mukjizat, yang sesuai di luar akal, di luar logika itu disebut mukjizat. Ada namanya sebelum dari nabi, sebelum menjadi nabi, ada mukjizatnya, itu namanya irhasat, irhas, sebuah mukjizat terjadi sebelum diangkatnya menjadi nabi. Yang terjadi kepada para nabi, para ulama atau para wali misalkan, itu namanya karamah, atau Allah memang kasih kelebihan lah bagi orang-orang yang dekat dengan Allah ini. Nah, adapun cerita tentang Syekh Mutawalli ini, pertama itu tidak pernah dibenarkan. Itu pertama. Itu belum bisa dibenarkan secara valid bahwa itu riwayatnya sahih apa enggak. Itu pertama. Dan itu kan yang saya tahu itu saya tidak pernah dengar ceramahnya beliau itu, tapi yang saya tahu itu tulisan. Dan itu dalam bahasa Arab awalnya. Kemudian diterjemahkan mungkin sama orang Indonesia, dijadikan sebagai bahan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada dasarnya kita ini sebenarnya dalam hal masalah cerita-cerita karamah para wali itu bukan majelis umum, nggak boleh kita sampaikan kepada orang awam karena bisa jadi disalahpahami oleh orang awam itu sendiri. Makanya masalah begini-beginian ini boleh kita rasakan ketika kita sudah mungkin ya dekat mungkin dengan Allah dan sebagainya. Saya pun mempercayai terhadap adanya karamah, dan ini adalah keyakinan kita, harus percaya. Tetapi karamah yang sebenarnya kata Imam Syafi'i itu bukan orang yang terbang. Karamah itu bukan orang yang berjalan di atas air. Tapi karamah itu karamatul ilmi wad din. Dia itu punya ilmu yang banyak, pinter. Imam Syafi'i itu punya karamah. Karamahnya Imam Syafi'i apa? Itu setiap membaca buku satu halaman langsung dihafal sama Imam Syafi'i. Salah satu karamahnya Imam Syafi'i menulis menggunakan air liur karena sudah tidak punya uang ketika ingin mengaji. Menggunakan air liur, kemudian ditulis di telapak tangannya. Itu namanya karamah. Maka menurut Imam Syafi'i sendiri, yang namanya karamah, suatu yang tidak logika, adalah karamatul ilmi wad din. Karamah yang bersifat ilmu atau yang agama. Itu pertama. Yang ketiga, riwayat-riwayat yang para ulama sampaikan yang terjadi pada pengalamannya itu sebenarnya hanya untuk konsumsi pribadi pada mereka, bukan kepada para umum. Belum tentu yang disampaikan untuk kepada umum itu bisa cocok dengan apa yang disampaikan konsumsi pribadi para ulama itu sendiri. Maka hendaknya dalam hal masalah ini Bapak Ibu hati-hati dalam bermedia sosial. Banyak sekali tuh ustadz-ustadz juga memang menyampaikan tentang karomah-karomah dan semacamnya. Itu aja dakwah-dakwahnya. Sebenarnya bukan itu yang kita tekankan kepada umat muslimin saat ini. Agama kita itu bukan sekedar agama spiritual. Agama kita ini adalah agama peradaban. Kita belajar tafsir begini, ini karena berkat para ulama. Di zaman dulu sudah bikin tafsir. Di zaman dulu membahas tentang akidah mati-matian, mereka saling berdebat dan semacamnya. Ilmu yang dipakai, agama kita itu agama ilmu, agama kebudayaan, sehingga agama kita bukan hanya sekedar percaya dengan cerita-cerita ya saya nggak bilang omong kosong ya, tapi ya mungkin terjadi, tetapi bukan konsumsi publik untuk disampaikan kepada publik. Ya saya kira seperti itu. Nah, syukran Ustaz penjelasannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada Ustadz, para penceramah cerita tentang karomah, apalagi cerita tentang karomah dirinya, saya yakin dan percaya udah nggak usah lagi diundang kembali atau bohong. Karena memang tidak bisa dipastikan secara benar hal tersebut. Baik, selanjutnya izin saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Ustadz boleh dapat perpanjangan waktu ya Ustadz ya? Boleh Bu. Ya, baik. Izin bertanya Pak Ustadz, ini dari Bapak Taslim M, ya di Sinjai. Dalam menyampaikan pidato atau sambutan, biasanya kita ucapkan, mari kita sampaikan salam dan sholawat kepada
Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk salam kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz? Ya, biasanya kalau dalam hal pidato, itu biasa Ibu biasa menyebutkan wassalatu wassalam, solawat dan salam. Sebab kita memang diperintahkan untuk menyampaikan salam kepada Nabi. Bahkan Bapak Ibu kalau yang pernah umroh, itu kalau kita melewati makamnya Nabi SAW, itu perlu kita mengangkat tangan seakan-akan melambai. Kemudian mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu pertama. Nah, dalam hal masalah berpidato, itu kita menyebutkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh berbahasa Indonesia? Boleh. Maka kita biasa menyebutkan adalah solawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah solawat plus itu sudah salam kepada Nabi. Gitu. Jadi saya kira begitu rangkumannya dalam hal penyebutan menyebutkan solawat kepada Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk tidak mengganggu yang namanya majelis. Kalau misalkan nih Bapak Ibu mendengarkan nama Nabi Muhammad dalam ceramah dan semacamnya, biasa bapak-bapak ini melaksanakan sholat Jumat, di mana ketika sholat Jumat khotib sudah naik ke atas mimbar, itu nggak boleh kita berbicara. Kemudian khotib menyebutkan Nabi Muhammad, kita menyebutkan Allah. Bapak Ibu hendak membiasakan kita sholawat dalam hati. Pertama, tidak mengganggu ibadah kita, sholat Jumat kita. Karena kenapa kita disuruh? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbari fa'ansitu. Kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, diam. Bahkan kita menegur orang lain, memberikan isyarat, itu makruh sholat Jumat kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika seseorang dalam keadaan majelis ilmu begini, tapi dalam majelis ilmunya itu offline, misalkan di masjid, dan di mana sampai mengganggu ustadznya yang lagi ngomong, ustadznya lagi berbicara, maka sholawat kepada Nabi itu kalau memang kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau situasi dan kondisinya memungkinkan kita berbicara dengan jahar, melantangkan suara, maka silahkan kita membaca sholawat seperti itu. Tetapi ketika kita takutnya mengganggu majelis atau mengganggu orang lain, maka hendak kita bersolawat cukup di dalam hati. Saya kira seperti itu. Baik. Jadi idealnya mau berpanjang-panjang saat bersendirian saja, Ustadz ya. Ya. Ya, Ustadz izin masih bisa tambah pertanyaan lagi? Boleh, Bu. Ini ada pertanyaan, apakah pada peristiwa pembelahan dada Rasulullah itu betul-betul secara kasat mata itu ada 2 orang malaikat yang datang, kemudian membelah dada beliau, ada bekas dada itu pernah dibuka, atau itu hanya apa ini? Hanya perumpamaan begitu aja, Ustadz? Ya. Pertama, saya ada bukunya, namanya Sirah Tahliliyah tentang sejarah Nabi dari awal beliau sebelum lahir sampai lahir. Nabi SAW itu 2 kali sebenarnya dibelah dadanya. Yang dibelah dadanya ini, pertama ketika Nabi SAW masih kecil. Yang kedua adalah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Tapi yang paling sahih itu riwayatnya adalah ketika Nabi SAW masih kecil. Kalau Isra Mi'raj ini masih dipertentangkan oleh para ulama. Guru kami itu Syekh Ahmad Ma'abid, salah seorang ulama besar hadis di Al-Azhar, itu juga masih mempertanyakan juga riwayat ini. Ada sebagian ulama menerima, ada sebagian tidak. Itu pertama. Tetapi pada dasarnya pembelahan dari Nabi SAW itu diakui mayoritas para ulama. Kenapa? Ketika pada saat itu Nabi SAW menceritakan juga riwayatnya, bahwasanya Jibril itu ditanya, Jibril mengatakan kepada Nabi bahwasanya saya pernah membelah dadamu. Kemudian Nabi bertanya, yang mana kau ambil? Kemudian yang diambil adalah mudghah. Mudghah ini adalah apa? Bagian daripada syaitan, sebagian daging atau bagian daripada syaitan. Nah, dari sini Bapak Ibu, entah itu bagaimana dia secara kasat bentuknya bagaimana, itu kita serahkan kembali kepada Allah. Suatu saat nanti mungkin kita ketemu sama Nabi, kita tanyakan bagaimana. Karena memang tidak ada riwayat yang valid yang mengatakan bekas Nabi itu terbelah dadanya dan semacamnya. Tapi mungkin bisa secara zahir, secara batin. Entah mungkin dibersihkan hatinya dan semacamnya. Itu bisa maknanya seperti itu. Atau memang betul-betul dibersihkan hatinya, diambil atau kotorannya dan semacamnya. Wallahu alam. Nah ini, tapi pada dasarnya perlu kita mengimani bahwasanya Nabi pernah dilakukan hal tersebut terjadi pada Nabi. Adapun kaifiyahnya, bentuknya, caranya bagaimana, nah, itu belum ada riwayat yang valid yang mengatakan hal tersebut. Tapi mayoritas ulama kita berpendapat Nabi itu
2 kali dibersihkan bagian tubuhnya. Yaitu pertama tadi ketika masih kecil, yang kedua adalah ketika beliau Isra Mi'raj sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih melanjutkan pertanyaan tadi Ustadz, tapi juga pertanyaan yang terakhir. Apakah saat pembelahan dada itu yang, disebutkan bahwa dikeluarkan segumpal, daging dari, segumpal darah ya Ustadz ya, dari dalam hati gitu ya Ustadz ya sebutannya ya. Apakah itu juga berarti dikeluarkan semua sifat negatif berikut ego beliau, egoisme. Sedangkan di sisi lain, manusia itu sunatullah ya Ustadz ya, bahwa setiap manusia itu dilengkapi dengan, egoisme sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, saya lebih condong pendapat begitu. Sebenarnya maknanya adalah Nabi itu dibersihkan dari sifat-sifat yang mungkin tidak baik yang akan terjadi pada dirinya. Jadi terbelahnya dadanya itu sebagai bentuk kemuliaannya. Yang kedua, kenapa terjadi di Isra Mi'raj? Karena ingin bertemu dengan Allah nanti di Sidratul Muntaha. Jadi di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, hendaknya harus dalam keadaan bersih. Itu yang kedua. Tapi pada dasarnya, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya Nabi itu enggak ada. Masih tetap ada, dan kita harus tahu dalam iman kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada 3 sifatnya Nabi secara umum dalam hal akidah yang harus kita yakini dan harus kita tanamkan kepada anak cucu kita. Pertama, sifat wajibnya Nabi. Sifat wajib Nabi ini apa? Yaitu Allah siddiq, amanah, fatona, tablik. Itu 4 itu. Itu merupakan sifat wajib bagi Nabi. Kita ajarkan kepada anak kita. Yang kedua adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh-boleh saja bagi Nabi. Sifat boleh saja bagi Nabi yaitu apa? Wajaizun fi haqqihim kal jima'i. Boleh pada Nabi SAW itu menikah seperti manusia pada umumnya. Wajaizun dalam kitab Aqidatullah mengatakan wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh bagi Nabi itu selama tidak menghilangkan harga diri Nabi, tidak menghilangkan muruahnya Nabi seperti sakit kepala. Itu bisa, sakit-sakit yang ringan bagi Nabi itu bisa, atau bersin, flu dan semacamnya itu bisa bagi Nabi karena sifat jaiz. Atau Nabi pernah bermuka masam, itu sifat jaiz bagi Nabi. Sifat basyariahnya, sifat manusianya. Nabi menikah, punya istri. Nah, itu juga sifat jaiz bagi Nabi. Terakhir adalah sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Nabi yang harus kita tanamkan sebagai akidah kita ini, yaitu adalah Nabi tidak mungkin bodoh. Misalkan dikatakan bodoh, kebalikan daripada 4 sifat yang kita sebutkan tadi, siddiq, fatona, amanah, tablik. Tablik misalkan, kebalikannya adalah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan wahyu. Nah, itu Nabi tidak mungkin, itu sifat mustahil itu. Bagi Nabi itu tidak mungkin menyembunyikan yang namanya wahyu. Atau misalkan bodoh, tidak mungkin Nabi itu harus bodoh, tidak mungkin Nabi itu bodoh. Sebab kalau dia bodoh itu bahaya, justru menyesatkan umatnya. Jadi itu 3 sifat yang merupakan bagian daripada ranah akidah kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi para nabi. Betul. Baik, Ustadz. Ya, sudah melebihi waktu yang disepakati bersama untuk penyelenggaraan acara tafsir Quran ini. Akhirnya sampai kita pada penghujung perjumpaan ya, sahabat jannah semua. Mari kita tutup kajian ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Ya, sahabat jannah semua, semoga perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang menambah kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang dapat menambah semangat kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah.
Semoga perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang dapat menguatkan silatu ukhuwah di antara kita yang mengaku sebagai pecinta sunnah Rasulullah, dan semoga perjumpaan hari ini menjadikan kita sebagai golongan yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, saja semua kami dapat sampaikan bahwa materi kita minggu depan adalah surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20. Nah, silakan sahabat Jannah mempersiapkan diri, menyiapkan pertanyaan terbaik untuk disampaikan kepada Ustadz minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.